Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya guru biologi Nurmala SPD. Di sini kita akan belajar tentang pembelahan sel secara mitosis. Luka seiring waktu akan sembuh. Pernahkah kamu luka? Pasti pernah. Setiap manusia akan pernah mengalami yang namanya luka. Dan seiring waktu, luka kita akan sembuh secara sendiri ataupun dengan cara pengobatan. Selanjutnya, kuku dan rambut memanjang. Perhatikan kuku dan rambutmu. Tujuan pembelajaran kali ini melalui kegiatan pembelajaran dengan model PBL diharapkan siswa mampu menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya, serta mampu menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan dan sel tumbuhan. Pembelahan sel. Pembelahan sel terjadi 3 macam. Yang pertama, mitosis, yaitu pembelahan biner atau pembelahan langsung. Yang kedua, mitosis, yaitu pembelahan sel tubuh atau sel somatik. Yang ketiga, yaitu pembelahan meiosis atau pembelahan terbentuknya sel gamet atau sel kelamin. Siklus sel. Siklus sel itu terjadi antara lain pembelahan sel secara mitosis. Proses pembelahan mitosis berlangsung di sel-sel tubuh atau somatis. Penghasil 2 sel anakan yang sifatnya identik dengan sel induknya. Terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya, serta sel anak mampu untuk membelah lagi. Pada usia muda, dewasa, maupun tua, pembelahan mitosis dapat terjadi. Tahapan pembelahan mitosis, di mana tahapan ini terjadi pada profase awal. Pada profase awal, pembelahan sel yaitu pada awal profase sentromer mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentrior ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindle. Tahap ini juga benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Setiap sentromer memiliki 2
kinetoker yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai ke kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang-benang spindle ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti ke sel ke tahap selanjutnya. Pada tahap metafase, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetoker pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau disebut dengan bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Selanjutnya, anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lain. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Selanjutnya, telofase. Pada tahap telofase, kita sudah masuk ke akhir pembelahan mitosis, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai ke kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang, dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatid kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Nah, kalau kita lihat pembelahan mitosis ini secara keseluruhan, maka prosesnya akan seperti ini. Jadi kesimpulannya, pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel-sel anakan ini memiliki karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama jumlah kromosom dengan induknya. Pembelahan sel mitosis adalah jenis pembelahan sel yang terjadi pada sel somatik dalam organisme.
Terjadi satu kali pembelahan dengan 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, atau disingkat dengan promat. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.